cahaya putih. Masuk. Kiki takut. Kenapa, apa yang kamu takutin? Kiki tolong. Kembali lagi di Paranormal. Kadang parah, Kadang normal. Saking parahnya kadang aku juga sampai nggak normal sih sebenarnya. Ya kan, ketika akal tuh ya bisa tidak masuk akal, nah itu dia tuh. yang penting jangan akal-akalan. Betul. Tapi sebelum itu jangan lupa banget untuk subscribe, like, comment, share. Pokoknya nyalain lonceng SS Media supaya nggak ketinggalan episode-episode lainnya yang lebih mistis, menegangkan, menyeramkan. Pokoknya bikin jantung tuh berdebar gitu. Yoy. Iya kan? Dan kalau kalian juga punya cerita yang mistis atau pengalaman horor kalian, boleh juga dibagi ke sini supaya mungkin kalian bisa kita undang ke sini ya Ki ya. Betul. Boleh ditaruh ceritanya di bawah sini atau bisa kontak ke nomor yang ada di bawah ini juga. Dan tema kali ini pastinya kita ngomonginnya horor dong. Masa Pasti kita ngomonginnya dong. percintaan. Walaupun memang percintaan Gen Z itu emang agak horor ya Ki ya. Cuma kita nggak ngomongin percintaan nih kali ini. Kita ngomongin sesuatu yang gentayangan. Ngeri ya. Mantap. Kalau gentayangan tuh gimana gitu rasanya ya. Gimana tuh? Kamu pernah gak sih punya pengalaman yang kayak ngelihat sesuatu yang gentayangan gitu di sekitar kamu? Pernah nggak? Nah kebetulan aku kan pernah jadi host horor gitu ya di salah satu stasiun TV kurang lebih 3-4 tahun. Nah itu banyak banget cerita-cerita kayak urban legend juga pernah, kayak Si Manis Jembatan Ancol. Oh iya itu Terus tuh. kayak ke Terowongan Casablanca, Jeruk Purut semuanya udah, sampai ke Menara Saida pun udah. Boleh disebutin gak sih? Boleh. Oh, Rumah Pondok boleh. Indah. Ini enggak? Pernah nggak? sama Rumah Hantu Darmo juga pernah. Yang Rumah Hantu Darmo. Iya. Aku tuh dulu kan kebetulan aku sekolah SD tuh di dekat Pondok Indah kan, di salah satu sekolah swasta di Pondok Indah. Nah, setiap aku mau sekolah itu aku selalu ngelewatin rumah Pondok Indah itu. Pas zaman aku SD, dan emang itu tuh serem ya. Kayak kenapa nggak jadi-jadi ya itu rumahnya ya? Heran aku juga. Tapi kalau ngomongin tadi kan kesebut ya ada Si Manis Jembatan Ancol. Pokoknya kalau zaman dulu nih aku tuh inget banget yang gentayangan tuh banyak hantu gentayangan tuh Rumah Pondok Indah, Si Manis Jembatan Ancol. Itu tuh bener gak sih sebenarnya? Kalau yang Si Manis dulu deh Ki, bener gak sih ada? Kisah Si Manis itu ada sekitar abad 19. Itu kalau nggak salah di 1817. Jadi ada seorang wanita yang bernama Siti Ariyah. Dia itu tinggal bersama anaknya di salah satu pavilion juragan paling kaya pada saat itu, yang saat ini sudah menjadi polsek di daerah Sunter atau seputaran sana lah. Saya lupa namanya, nama polseknya. Nah, jadi kisah tragedi dari Siti Ariyah ini atau yang kita sebut dengan istilah Si Manis Jembatan Ancol itu beneran terjadi. Kan kamu bilang kamu pernah jadi host acara horor juga ya di salah satu station TV. banget. Kamu pernah tuh ke Jembatan Ancol itu pernah? Pernah. Terus apa yang kamu rasain? Pernah lihat juga Si Manisnya. Si Manisnya? Iya. Berarti kamu lihat sosok Si Manis itu gimana? Kalau Bisa di- deskripsiin nggak? Kalau di versi aku ya, waktu aku lihat itu, waktu itu dia pakai baju merah, Merah. terus pakai payung, rambutnya panjang, pakai kayak sepatu tinggi gitu. High heels gitu. Iya, warna merah, jalan aja gitu selebet gitu. Oh, berarti dia ada temennya juga nggak? Kalau Itu di pas film, aku lagi syuting ya, jadi aku lagi syuting tuh di sini, terus lagi sibuk lah gitu ya, briefing segala macam, syuting, tiba-tiba aku ngelihat ke jembatannya gitu, pas lihat ke jembatannya kayak ada yang jalan gitu. itu kan kalau di film kan ada yang temennya yang botak juga tuh, yang jenaka. Siapa namanya tuh? Oji, ya Oji. Ada juga nggak pas kamu lihat itu? Enggak deh. Jadi seorang diri, Si Manisnya seorang diri. Oh, tapi beneran cantik gitu Pak. Aku lihatnya dari belakang sih kebetulan, karena dia kan jalannya kayak cepet banget gitu, kayak melayang gitu. Tapi yang aku dengar nih ya, Si Manis Jembatan Ancol itu katanya adalah sesosok wanita yang bunuh diri.
karena hamil apa gimana gitu? Sebenarnya bukan bunuh diri ya. Jadi pada saat itu di tahun itu, jadi alat transportasi aja masih jarang sekali kecuali delman. Dan pada ketika Siti Ariyah ini sedang melakukan perjalanan, lalu ada sekelompok orang yang sedang mabuk-mabukan. Dikejarlah untuk dilakukan rudal paksa atau pemerkosaan pada saat itu. Sampai akhirnya dapat diperkosa. Cuma pada saat di jembatan itu dia tergelincir. Oh, jadi meninggalnya itu by accident. By accident, tapi karena ada trigger, akhirnya Horin itu, kita nggak bisa bicara Horin ya karena tentatif ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan sama jin-jin fasik yang memang mengelola tempat itu, sehingga menuntut balas, kan ceritanya begitu. Gitu, tapi bukan, jadi berita yang beredar itu nggak benar ya, yang katanya dia bunuh diri karena hamil gitu-gitu, enggak ya? Oh, itu adalah salah satu cerita dari sekian banyak cerita yang emang dari dulu tuh udah ada di Indonesia gitu, dan cerita itu lumayan viral dan famous juga. Kalau misalnya terowongan Casablanca, itu kan terowongan masih ada ya kan? Kalau dulu kan kita kalau mau masuk menuju terowongan tuh katanya harus klakson 3 kali. Bener. Itu sebenarnya bener apa? Waktu itu aku juga lagi penelusuran di sana. Jadi kan di terowongan Casablanca itu ada kuburan ya. Jadi penelusuran aku tuh sebelum ke kuburan itu lewatin itu juga. Klakson 3 kali langsung kita penelusuran ke kuburannya gitu. Tapi di situ juga banyak banget sih. Jadi nggak cuma satu gitu? Iya. Tapi kalau di Casablanca-nya, kalau kan orang-orang tuh beredarnya kayak kuntilanak merah gitu ya. Iya benar. Tapi aku nggak lihat yang kuntilanak merahnya, justru aku lihat yang kayak apa ya, bajunya putih malah. Itu nggak tahu penunggunya, nggak tahu apanya tuh Ki. Terus ganti baju rupanya. Oh iya. Mungkin bajunya yang merah lagi dicuci kali ya, lagi dicuci ya benar. Tapi yang aku heran gitu ya, kan kalau misalnya kayak di Ancol, di jembatan, ke terowongan Casablanca itu kan tempat yang rame gitu loh, Ki. Kok bisa tempat rame yang banyak dikunjungi oleh orang malah jadi tempat angker? Karena ada peribahasa, penjahat kalau mau cari aman di tempat yang rame. Aman. Oh, malah nggak takut ditangkap gitu ya? Karena mereka bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat. Kan nggak mengganggu. Kecuali di momen-momen tertentu dia mengeluarkan aktivitasnya untuk mengganggu gitu loh. Karena kan memang rumornya pada saat itu seringkali ada fenomena wanita berjubah merah. Nah pada saat saya liputan itu juga itu nggak nemu itu, cuma pada saat kita nggak sadar itu melintas dan seperti ditayangin di On The Spot kalau nggak salah. Oh emang bener ada gitu? Memang ada. Sepintas itu dia melintas itu. Kita nggak ada yang ngeh semua. Karena posisi saya lagi ngebelakangin dia. Oh enggak, itu tempat terowongan itu jadi angker emang karena dulunya makam ya? Dengar-dengar dulunya makam apa gimana memang sih? masih makam sama sekali. Makam ya? Soalnya ada juga berita yang beredar itu kecelakaan sih. Jadi yang bener yang mana tuh Ki? Apanya nih? Itu kenapa terowongan Casablanca itu angker? Satu, itu kan sebenarnya makam ya, kumpulan makam yang dibelah sebenarnya. Makanya masih ada makam di sebelah kanan, sisi kanan jalan, belakang apartemen tuh, belakang mansion itu. Nah, rumornya di sana ada kisah itu, kurang lebihnya saya memang kurang paham ya. Tapi cerita yang beredar ada fenomena kuntilanak berbaju merah. Walaupun pada saat saya penelusuran itu nggak ketemu, cuman secara nggak langsung itu terlihat. Berarti emang dapat disimpulkan bahwa misalnya sesuatu tempat itu yang memang udah menjadi makam emang nggak boleh diapa-apain kali ya? Harusnya. Maksudnya nggak boleh kita bangun, rebuild gitu. Ya, kita boleh bangun untuk misalnya apa jembatan atau rumah, bahkan rumah juga mungkin nggak boleh kali ya? Ya, karena memang itu kan dituangkan di Al-Quran juga, tidak boleh kita sholat di kuburan pun tuh nggak boleh, apalagi sampai membangun sebuah pondasi untuk dibuat rumah tinggal, itu nggak boleh. Tapi kan setahu aku gitu ya, misalnya kalau di agama Islam gitu, kalau misalnya kita udah meninggal, kita ditanya oleh malaikat, ya pasti kan kita nantinya
akan selesai gitu urusan di Ya. dunia. Tapi kenapa kalau mereka yang masih gentayangan masih bisa gentayangan gitu? Emang apa ada urusan yang belum terselesaikan kah? Apa gimana sih sebenarnya? Sebenarnya itu kepercayaan ya, kepercayaan yang sampai sekarang itu nggak pernah hilang karena berdasar urban legend itu sendiri. Ada kepercayaan orang meninggal sebelum 7 hari masih sekitar rumah. Terus sebelum 40 hari dia masih ada di wilayah rumah. Sebenarnya itu faktor kepercayaan. Kalau kamu bilang kalau orang sudah meninggal ya sudah terputus. Artinya itu benar. Pada saat orang dikebumikan, 7 langkah si pelayat itu meninggalkan kuburan sudah datang Munkar dan Nakir. Artinya sudah ditanya sesuai dengan apa yang dilakukan semasa hidupnya. Jadi kalaupun ada fenomena-fenomena gentayangan, bisa jadi itu diakibatkan sama jin-jin yang memang memanfaatkan situasi itu. Tapi kebanyakan yang matinya nggak wajar, bunuh diri, dibunuh dan sebagainya. Tapi kalau misalnya nih yang matinya nggak wajar itu, pernah nggak masuk ke dalam tubuh kamu? Itu panjang ya, long story. Singkat aja ya. Iya. Jadi ini apa nih namanya, aku juga nggak ngerti nih. Aku pernah nginep sama keluarga di satu pavilion di daerah Jawa Barat, Bandung. Nah, kan pesen 3 kamar nih. Di 3 kamar itu, 1 kamar itu ternyata angker nih. Satu kamar ini. Pas malam ini, malamnya ini nih 2 kamar itu biasa aja. 1 kamar ini tuh kok pada kesurupan gitu kan. Pada kesurupan terus akhirnya datang nih semuanya nih. Akhirnya dipindahin ke kamar aku yang aman. Menurut kita tuh itu paling aman kamarnya di antara 2 kamar itu. Nah pas di sana nggak mau berhenti sampai azan subuh selesai. Jadi ganti-gantian nih sampai aku pun kena. Ganti-gantian. Nah udah selesai tuh. Udah selesai semua pas azan subuh udah lah mendingan. Kita pulang lah. Sampai di Jakarta nih udah balik. Yang gentayangan itu masih neror kita. Oh iya? Iya kata setannya itu tuh bilang kayak ngomong ke aku gitu ya. Aku tuh mati dibunuh, tolongin dong, ini aku tuh ada di tembok itu atau di apanya itu gitu. Sesuatunya nggak tahu jenazahnya, nggak tahu apanya, dia bilang gitu. Terus kan karena aku nggak ngerti, maksudnya itu kan udah bukan ranah aku ya. Jadi aku ke orang pinter lah ya, kayak yang lebih tahu ya, tolong dong doain dong, soalnya nggak berhenti selama seminggu 2 minggu tuh kita diteror terus. Nggak diterornya lewat mimpi apa gimana? Kita kesurupan, tiap jalan ada yang kesurupan gitu. Kalau enggak di rumah masing-masing ntar diliatin gitu, yang ikut ke sana. Yang ikut ke sana Iya, pasti diteror. Iya, gitu. diteror termasuk aku. Tapi komunikasinya sama aku kayak tolong dong itu tuh yang di tembok itu apa di tanahnya apa di ubinnya atau di apa? Aku di situ loh di kuburnya gitu. Tolong diiniin gitu. Tapi kamu bisa berdialog 2 arah. Dialognya tuh kayak bukan ngomong, kayak ngomong di kepala aja gitu. Tapi sosoknya tuh kebayang sama aku, perempuan gitu. Maksudnya wujudnya tuh jelas. Iya jelas, adanya perempuan, mukanya semua pakai kebaya gitu-gitu. Seperti tadi disampaikan, itu dimanfaatkan sama jin-jin fasik ya. Tapi melibatkan kejadian yang pernah ada. Nah kalau itu ditelusuri bisa aja itu sebuah petunjuk walaupun bukan sebuah bukti ya konkret. Kalau misalkan digali bisa jadi itu memang pernah terjadi adanya pembunuhan lalu dikuburkan di sana gitu loh. Iya karena tuh waktu kesurupan itu nggak selesai gantian sampai azan subuh tuh berhenti. Ya artinya jin kan pada dasarnya ini suka memanipulatif ya. Mungkin kejadian itu benar, tapi namanya bangsa lain itu lebih mendramatisir. Satu. Terus kalaupun seperti tadi disampaikan, kalaupun memang itu diselidikin bisa aja ada kejadian. Tapi kan harus melibatkan pihak-pihak terkait seperti kepolisian. Dan nggak ada bukti yang benar-benar ya karena itu kan gaib ya. Betul. Takutnya malah itu jadi trigger sebagai pengusaha villa atau hotel nuntut balik. Tapi sebenarnya kita punya nggak kewajiban untuk menolong? Ya itu tuh maksudnya tergantung lagi. Iya jadi kayak karena aku tuh kan kayak lebih sensitif, jadi kayak komunikasinya tuh ke aku ngasih taunya, tapi kan aku nggak tahu harus apa gitu kan gitu. Mungkin bisa nggak kalau Kak Zara gitu nggak pergi ke orang pintar, kita diemin aja, mungkin nggak dia akan pergi dengan sendirinya? Ya itu dia agak susah karena kapasitas doa itu kan terkadang
orang melakukan doa itu hanya untuk kebutuhan pribadi, secara spesifik itu hanya itu. Nah, ada pola-pola tertentu yang memang harus membutuhkan bantuan orang lain. Gitu ya. Analoginya misalkan kita bawa mobil, terus mogok. Nggak mungkin kita dorong sendiri. Otomatis harus dengan orang lain, kan begitu. Berarti secara tidak langsung Kak Zahra ini merupakan orang yang dipilih oleh makhluk astral tersebut kali ya untuk menolong Seperti itu jatuhnya. Almarhum ya. Tapi jujur nih ya, aku tuh belum pernah tahu ke tempat yang kayak jembatan Ancol, rumah Pondok Indah cuma ngelewatin doang ya. Terus atau mungkin apalagi ya, Menara Saidah. Nah itu aku juga belum tuh. Kamu pernah ya? Tadi kan kamu bilang kamu udah pernah masuk tuh. Iya. Itu isinya kayak gimana sih Kak? Pernah. Itu isi Menara Saidah tapi tuh emang kayak beneran gimana? serem sih. Oh iya? Beneran serem banget. Emang gimana Menara Saidah itu pas pertama kali kamu masuk hawanya gimana? Ini bukan pas lagi syuting ya, ini lagi iseng-iseng sama temen, karena sebelumnya aku pernah syuting. Kalau syuting kan banyak kru ya. Kalau ini temen-temen aku iseng gitu. Terus bentar, ini isengnya agak ekstrim ya. Ini iseng tuh orang kalau iseng tuh ke mall iseng belanja, beli ini iseng mau ngopi sama ini isengnya ke Menara Saidah ya. Gimana sih Kak? Jadi ini nih, nggak tahu nih boleh diceritain apa enggak ya. Jadi kayak hantu jeruk purut, Menara Saidah, yang iseng-iseng, yang berani, yang mau uji nyali itu biasanya bisa boleh datang karena di sana biasanya tuh ada kuncennya. Iya, yang mau uji nyali biasanya kita kasih aja seberapanya gitu ya, seikhlasnya gitu. Nanti kalau misalnya di jeruk purut gitu, mau dong, terus ntar kuncennya bilang, nanti kalau ada dengar suara itu jangan lihat ke kanan, ke kiri ya. Nanti kalau sampai kita ngelihat dia bisa ngikut sampai rumah gitu. Oh gitu. Kayak di Menara Saidah pun juga kayak gitu, kita bayar, nanti kita dikasihnya di basementnya yang bawah, dan itu yang paling seremnya. Ada apa di basement itu? Ada banyak. Kayak apa yang pengalaman kamu apa Kak? Ada banyak. Itu temen aku aja sampai kabur baru diliatin sosok hitam gede. Oh iya? Iya. Terus kamu nggak kemasukan di saat itu? Enggak sih, lihat doang. Oh, masih kontrol, ya masih kontrol. Karena kan aku kan maksudnya harus mengkontrol karena teman-teman aku kan nggak yang sesensitif aku gitu. Kalau menurut Ki Prana, Menara Saidah itu emang sehoror itu? Kalau dilihat dari flashback sejarah Menara Saidah kenapa kosong, karena struktural dari bangunannya ini kan agak miring. Terus dan itu dekat dari rel kereta. Itu jelas membahayakan. Kalau ditanya menyeramkan, sudah pasti menyeramkan. Makanya tempat yang tidak berpenghuni ataupun berpenghuni aja ada istilah makhluknya. Makhluk, makanya kita harus mengucapkan latat kulu qobla salam, ucapkanlah salam. Apalagi tempat-tempat yang sudah tidak berpenghuni, otomatis aktivitas dari makhluk-makhluk astral itu ada di tempat itu. Gitu. Tapi kan nih ya yang menarik, tempat itu ada kuncennya kamu bilang ya kan, kalau mau ke Casablanca maupun ke Menara Saidah itu ada kuncennya. Kamu pernah nggak nanya ke kuncennya, kenapa Bapak nggak bersihin atau usir makhluk-makhluk itu dari tempat tersebut? Kayaknya nggak bisa ya, karena emang udah tempatnya di situ. Jadi mungkin dianya juga nggak bisa kali untuk mengusir itu kali ya. Kiprana tuh gimana jawabannya? Tuh aku juga nggak ngerti tuh. Apa emang mereka itu nggak bisa diusir dari tempat? Ya mereka kan juru kunci. Namanya juru kunci itu yang mengetahui ruang lingkup situ. Adanya aktivitas-aktivitas yang diketahui ataupun tidak diketahui oleh juru kunci, yaitu dikembalikan lagi ke para pengunjung. Gitu loh. Karena juru kunci hanya menjabarkan sesuai kapasitas kemampuan dia. Jadi ya nggak ada kapasitas dia untuk mengusir atau memindahkan, karena memang dia menjaga tempat itu. Tapi kalau tempat angker itu sebenarnya membahayakan nggak sih untuk bagi kita manusia gitu? Maksudnya dia akan berbuat apa gitu? Kok misalnya kan kalau di terowongan Casablanca banyak yang kejadian lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan lain-lainnya. Itu membahayakan nggak sih sebenarnya tempat angker itu? Sebenarnya gini ya, terlepas ada ikut campurnya makhluk astral atau tidak, kembalikan lagi kita sebagai manusia. Dulu ada sebuah kisah Nabi dengan sahabatnya pada saat itu naik onta. Tiba-tiba Nabi terjatuh. Lalu seorang sahabat mengatakan, celaka lu setan. Dimarahin sama Nabi. Jangan
mengatakan seperti itu. Karena apabila mengatakan seperti itu sama aja kau membuat dia sombong. Jadi seolah-olah yang terjadi itu diakibatkan oleh setan. Ya, terlepas itu dilakukan sama mereka atau tidak, kita harus berpikiran positif dulu. Jangan sampai mereka akhirnya menjadi takabur, jadi sombong. Yang seolah-olah tuh kan karena saya. Gitu loh. Makanya sombong itu, dari kesombongan itu iblis itu diusir di surga. Betul tuh, jangan sombong-sombong, be humble gitu ya Ki ya. Sama setan pun juga ya. Iya, sama setan juga be humble gitu ya. Tapi kamu pernah nggak Kak, kamu kan udah banyak nih pengalamannya ya mengunjungi tempat-tempat angker gitu. Pernah nggak ada satu tempat angker yang kamu ketahui nih yang sekarang dijadikan di-rebuild gitu, dijadikan tempat baru oleh penghuninya? Misalnya kayak rumah Pondok Indah sekarang masih, bukannya udah dibangun ya? Bangun rumah baru kan? Betul. Nah kayak gitu deh contohnya rumah Pondok Indah. Itu bisa gak sih sebaiknya kita minta bersihin gitu dari segala hal angker gitu supaya kita bisa tempat tinggali? Bisa. Itulah gunanya pembersihan. Pembersihan itu ada 2 mekanisme. Ada hanya pembersihan, ada penumbangan. Kalau pembersihan analoginya kita punya rumah, di dalam rumah itu ada pohon besar, sebelah tetangga kita nggak punya pohon, tiap pagi kita bersihkan, sorenya pasti sampah dari daunan ada di samping rumah. Kita bersihkan lagi, besok harinya ada lagi. Nah itu sistem pembersihan. Tapi kalau penumbangan, solusinya cuma satu, tumbangin pohonnya, biar tidak nyampah lagi di rumah tetangga. Kalau maksudnya kalau ditumbangin berarti bangunan itu kita ratakan? Ya enggak bangunannya. Gimana dong? Apanya dong? Pusat dari kegaiban itu sendiri. Oh, diratakan. Diratakan, gitu. Bukan berarti bangunannya yang kita bersihin. Enggak, kalau bangunan yang kita bersihin mau berapa lama, apalagi kalau ruang lingkupnya luas. Oh gitu. Terus selain yang udah kamu sebutin, mana tempat yang menurut kamu paling angker selama kamu punya pengalaman sebagai host? Rumah mantan. Ya itu juga angker. Apa? Kalimantan. Rumah mantan. Rumah mantan. Budek ya, gara-gara ngomong mantan jadi budek ya. Bener sih, rumah mantan agak angker sih. Apalagi ininya ya, apa namanya, memori-memori manisnya ya. Jadi curhat ya Bu. Bener, jadi curhat. Tapi dari sekian banyak nih tempat penelusuran kamu paling angker yang mana Kak? Sebenarnya nggak paling angker, serem sih. Waktu itu aku pernah penelusuran di mana ya? Di tempat bekas dulu pabrik gula. Bukan buat olimpiade, bukan olimpiade, apa sih pokoknya lomba-lomba olahraga gitu, berenang segala macem gitu. Nah waktu itu aku lagi jadi host di salah satu stasiun TV, Gosanter kan hostnya 2. Iya. Itu benar-benar krunya cuma 10. Sama kameramen segala macam dibagi 2. Jadi 4 orang, 4 orang gitu. Terus yang lainnya jaga di base camp. Ada kuncennya. Aku tim 1, yang satu tim 2. Kuncennya ngikut tim 2. Tiba-tiba itu benar-benar serem banget dan gelap. Dan kita tuh cuma dikasih senter yang kecil, kalau nggak dari kameranya. Nah gitu. Pas udah jalan tiba-tiba tuh kuncennya, ada kuncen di kita. Terus itu lagi penelusuran di kamar mandinya. Tiba-tiba kuncen itu muncul. Terus kata dia, kalau nggak rame begini aja nih, dia gitu-gituin sambil ketawa-ketawa gitu. Kayak aneh lah kelakuannya gitu nih. Gini aja nanti munculin dari sini. Terus kita kayak bengong ngeliatin kuncennya. Tiba-tiba abis ngomong gitu tuh kuncen pergi begini, hilang aja di kegelapan. Terus udahlah kan kita aneh tuh, itu kita tuh diem sekitar berapa detik lah ya, setengah menitan. Terus akhirnya kreatifnya kan apa sih namanya yang begini-begini? HT. Ke tim 2 kan? Kuncennya sama lu nggak? Iya nih dari tadi sama kita. Gitu. Dan itu kita ngelihat jelas banget kuncennya sama kita. Oh berarti dia menyerupai sosok kuncen itu. Karena ya? aneh banget. Karena kan kuncen itu agak pendiam ya. Tiba-tiba dia tuh kayak ngebanyol, kayak nakutin tapi ngebanyol gitu. Iya. Wah, berarti makhluk astral itu juga bisa menampakkan diri menjadi sosok manusia ya? Bisa. Aku baru tahu loh. Karena kalau misalnya kayak di Gen Z itu kan, ya Gen Z itu kan sekarang lebih banyak pakai ini ya, logika ya. Kadang tuh Gen Z tuh suka
nggak percaya sama makhluk-makhluk astral yang ada. Menurut kamu berdua nih, menurut pendapat Ki dan juga Kak Zahra, kita sebagai Gen Z tuh sebenarnya harus percaya apa enggak? Percaya karena yang gaib ada. Percaya karena yang gaib ada. Ada. Tapi kan kadang Gen Z pakai logika, enggak mungkin, itu kan udah pasti udah di surga atau neraka gitu. Kan ada bangsa jin, bangsa apa? Cinta aja nggak kelihatan kan? Oh bener. Bener sih. Kalau udah cinta lemah langsung. Ya kan bener gaib sih. kan, cinta itu kan. Tapi bisa kita rasakan. Ya bener-bener. Kalau Ki gimana? Ya, berhubung saya Muslim kan, hal gaib itu sudah tertera di Al-Baqarah, ya kan? Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya gaib itu yang kita rasakan baik tidak, itu semua sudah ada. Sudah terstruktur, bahkan kita di dalam perut ibu itu sudah susunan gaib. Walaupun sudah bisa dijabarkan kenapa bayi bisa bernafas, bayi bisa bertumbuh dan lain sebagainya. Alangkah naifnya kalau kita berbicara gaib hanya karena ingin melihat dulu baru percaya, itu naif. Artinya gaib itu bukan hanya sebatas penglihatan, tetapi sebuah bentuk keimanan seseorang. Gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan gaib. Makanya adab berbicara terhadap apapun itu paling tinggi. Contoh, kenapa kita dilarang sama orang tua dulu ya? Jangan keluar maghrib. Karena memang pada saat menjelang maghrib itu waktu sendangkala. Kalau kepercayaan di Jawanisme, di dalam Al-Quran memang pada poin-poin tertentu itu keluarlah jin-jin yang memang untuk mengganggu aktivitas manusia. Makanya tutuplah kamar dan pintu-pintu, bahkan tutup bejanamu dengan mengucapkan kalimat tauhid agar terhindar dari gangguan-gangguan jin. Gitu loh. Nah, jin itu kalau kita berbicara jin ya nggak akan pernah ada habisnya. Masalah orang percaya atau tidak percaya dikembalikan lagi. Karena sesuatu hal yang gaib bukan hanya kita percaya tetapi kita imani. Beda. Orang percaya dengan orang beriman itu beda kan? Iya sih, bener sih. Setuju gak Kak? Setuju. Ya logikanya gini, zaman saya dulu murid melakukan kesalahan ditabok guru udah biasa, ditarik jambang udah biasa, ditampar udah biasa. Tapi sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Gen Z pasti akan marah. Seperti itu. Nah, Zahra, ini kan di sini ada konsep sesuatu yang membuat visual untuk teman-teman di rumah, ya kan? Nah, dari kamu mau melihat apa nih? Requestan artinya dari siapa? Dari aku. Nih aku bengong dulu nih. Mohon maaf, gue dari gini. Artinya gini. Gue jadi gue. Artinya visual aja perjalanan astral. Jadi Siapa nanti aku? Zahra menceritakan. Aduh. Apa yang kamu mau lihat nih? Misalkan nih rumah masa depan. Rumah Pondok Indah nih bener nggak kejadian seperti yang di film? Atau si manis jembatan Ancol itu sesuai dengan ekspektasi penulis? Oh iya, aku percaya gitu pokoknya. Aku percaya semua. Gak perlu divisualin. Aku percaya semua. Gak mau. Angel. Semua aku percaya. Yang apa? Semua aku percaya. Aku nggak ada yang nggak aku percaya, beneran. Kalau bisa ke masa depan, baru aku nggak percaya. Tapi kalau yang lalu, aduh, semua percaya aku malah. Tapi di rumahmu ada siapa saat ini? Hah, gimana? Di rumahmu saat ini ada siapa? Ada mamiku, ada adekku 2, ada mbak-mbakku. Berarti ada berapa orang di rumah? Berapa ya? Mungkin 10 lebih kayaknya. 10 lebih. Kamu mau lihat mamamu sekarang lagi ngapain nggak? Ada CCTV sih kebetulan. Angin. Skip, lanjut. Ayo sini. Mau lihat Lanjut, Bro. Lanjut. Tuh cerita lagi sama Zahra. Ayo Zahra. Itu gimana sih maksudnya? Gue harus melihat gitu. Nanti nggak bisa ketutup. Bisa. Enggak.
Kiprana mau bawa kamu melakukan perjalanan astral. Nanti ruhmu itu keluar ke rumah. Nanti buat buktinya apa? Kamu telepon mamamu. Misal kamu lihat mamamu lagi masak, kamu telepon, "Ma, tadi mulai masak ya?" Atau lagi pipis, "Ma, kamu lagi pipis." Itu kelihatan. Nanti nggak balik lagi arwahku. Enggak, jadi dulu aku tuh pernah satu acara ya sama Kiprana ya. Sama aku juga perjalanan astral juga sama Kiprana. Jadi aku di suatu gudang gitu ya, Ki ya. Terus aku dibuka sama Kiprana buat perjalanan astral. Jadi tuh kan saat itu bangunannya seperti inilah ya. Iya. Pas aku dibuka sama Kiprana, aku jalan seperti di zaman dahulu, tapi itu aku. Sebelum ada bangunan itu. Sebelum ada bangunan itu, jadi bangunannya masih zaman dulu, tapi aku ada di situ. Gitu perjalanannya kayak gitu loh. Masalah kembali nggak kembalinya kan nggak ada di kontrak. Iya, ada asuransinya nggak nih kembali nih? Takut nggak ada lagi nih. Aduh. Siapa ya mau gue lihat ya? Boleh kita? Tapi udah nggak kontek-kontekan. Apa? Emang bisa gitu? Nggak bisa. Ih, tadi bisa katanya. Gimana sih? Jadi Ayo coba, ayo. Aku nggak apa-apa. Ayo, Bodoh. mau lihat mantan aku gimana? kok jadi mantan? Emang harus ibu? Enggak juga. Iya, ayo coba mantan aku. Yuk. Mantan. Iya, Benar. benar. Alamatnya di mana? Tapi nanti di pip gitu ya? Ya, Iya. di pip. Ada di rumah nggak dia? Lah mohon maaf nggak komunikasi nih. Blok-blokan nih, gimana caranya? Gimana taunya? Ntar kan lucu gitu kan. Nanti aku buka nih blognya. Kamu lagi di sini ya gitu. Hah, kok kamu tahu gitu? Aku lihat perjalanan astral. Gitu kan seru ya. Ayo coba Kata ayo. mantramu. Gila. Gendeng kamu. Ayo coba. Ada diri. Bener lagi. Ayo coba deh, ayo nggak apa-apa kalau Diri. mantan. Ayo. Kalau pingsan nggak tanggung jawab, ayo diri. Amit-amit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi mau. Ayo diri. Agak majuan. Balik Madep ke sana gue. dah, madep sana deh. Ih, Madep gila-gila sana. nih orang. Wait. Bener nggak sih? Ih, takut ke Iki ah. Biasanya sih aku duduk. biasanya sih aku tahu mungkin lagi nge-gym kali jam segini mah. Lurusin kakinya. Nggak bisa nih, madep sini. Oh, aku madep sini. Enggak, maksudnya kakimu ke sana, Sini. lurus. Agak geser ke sini. Biar nggak kena kepentok ini. Oh, sini. Mm. Ih, takut banget. Ini ngedirect ya. Jadi kamu cukup dengerin Kiprana doang, ya. Ini posisi kamu antara di ambang sadar dan tidak sadar. Hanya per sekian detik, ya. Jangan yang aneh-aneh ya. Maksudnya jangan yang dalam banget. Enggak. Yang luar-luar aja. Tapi jangan dilawan, ya. Nanti kamu bisa lihat tubuh kamu sendiri. Ih, nggak usah, aku nggak perlu. Aku lihat yang dianya aja. Kan lepas ruhnya. Oh, udah sabar ya. dong. Lurusin dong kakinya. Relax aja santai. Relax, ya. Kakak jangan masuknya. Nggak tahu, makanya jangan ini. Relax, santai. Lemesin aja, jangan tegang-tegang. Kalau tegang nggak bisa. Tegang punya laki-laki. Relax, santai. Tangannya biasa aja, taruh. Nah, itu kan enak, ya kan? Buat serobot talenta rambut asap-asap ninggalin jembut puh. Tuh, belum diapa-apain udah minggat. Mana? Jangan ngomong-ngomong cucu gitu dong. Kan ceritanya. Ih, kayaknya kesannya gimana gitu. Pakai ayat aja, ayat maksud aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Gue kayak kesel. Tuh, gua serba salah. Dibacain Yasin nggak mau, dibacain mantra nggak mau, protes mulu. Kesannya kayak kesurupan. Al-Fatihah kali, Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah deh. Manut miturut tunduk. Gua nggak konsen nih gue. Stop aja. Relax ya, santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Muhammad. Tangannya jangan gitu dong, santai, relax. Belum juga diapa-apain. Bram.
Ya. Oh my God. Mami gue. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kakak aja deh, kakak aja. Guys, inilah paranormal. Kadang parah, kadang normal. Kakak deh, Kak. Yang masuk banyak ntar. Iya, nggak apa-apa. Ih, seru banget itu. Coba kakak mau kan? Lihat siapa mantan kakak. Kalau jarak nggak usah di inilah. Astagfirullahaladzim. Jarak meram ya. Al-Fatihah. Binatin sifah wassalamu wal barokah. Firu. Darah, coba keluarkan dirimu. Kamu lihat suasana di tempat ini. Seperti tadi kamu sampaikan. Ada sosok yang namanya Ki Geni. Terus ada siapa lagi di tempat ini. Coba kamu flashback sekitar 30 tahun yang lalu. Tempat ini seperti apa? Kabur lagi ya. Tanya, ini lagi kerja nih, woy. Tanya, ini siapa yang mau nanya? Gue lagi komat kamit. Terus salah lagi nih gue baca mantra nih. Kamu itu siapa, Kak? Assalamualaikum Salam dulu dong. warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang nanya? Ini gimana jadi hostnya dua-duaan di sini? Kamu siapa? Kok kamu nari-nari gini? Kamu siapa, Neng? Tanya. Kenapa kok kamu nangis? Kenapa? Ada apa? Kamu ada apa yang masih Tadi pinter, sekarang belepotan gimana sih? terselesaikan oleh kamu, Neng? Kamu penari? Kamu penari? Lagi tolongin. Takut. Mari percaya gitu. Lagi ya takut. Apa yang kamu takutin? Gitu. Balik ke cahaya putihnya. Jarak. Balik cahaya putih, tarik nafas. Istighfar. La haula wala quwata illa billahil azim. Urus jadi. Tarik nafas. Buang. Tenangin hati, pikirannya. Terus jangan panik, lihat cahaya yang paling terang. Coba masukin step by step ke tubuhmu saat ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un
fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Billahil azim. La yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Usap-usap kali, astagfirullahaladzim. Bismillah ininya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Udah gak kuat. Nih, sahabat SS Media, ini beneran kontennya no gimmick, nggak ada juga paksaan. Bener-bener aku juga kaget tiba-tiba Kak Zahra nari, tiba-tiba minta tolong. Terus apa sih sebenarnya yang kamu rasain itu Kak tadi? Kamu lihat apa? Atau kamu merasakan sesuatu yang dahsyat banget, hawa dahsyat masuk ke tubuh kamu? Jadi tiba-tiba gelap semua. Gelap? Terus aku dikejar. Ah. Kayak satu sosok serem banget, hitam. Itu serem deh, muka-mukanya tuh kayak leak, bukan leak, tapi serem banget. Ini berdarah-darah gitu. Itu penghuni sini? Nggak tahu, tapi kayak udah mau ini, kayak aku tadi teriak-teriak minta tolong. Kedengeran gak sih aku minta tolong? Iya, kedengeran. Yang minta tolong itu kamu? Aku. Oh. Terus yang kan tadi Ki Prana sempat ngomong lihat cahaya putih itu, kamu ngeliat nggak cahaya putih? Enggak, gelap semua. Nggak kelihatan, cuma tadi ada suara-suara aja, aku ngikutin suara-suara itu doang. Suara ngaji-ngaji gitu aku ngikutin, tapi cahayanya nggak kelihatan. Oh, jadi pas kita ngomong kayak itu lihat cahaya putih nggak kelihatan karena gelap semua. Nggak dengar juga. Jadi kayak itu di saat tadi itu dengar suara, ngikutin suaranya. Terus kamu kayak mau ditikam gitu sama makhluk kayak semacam leak gitu. Jadi pas gelap tiba-tiba udah ada di depan gitu, terus aku kaget langsung lari gitu kan. Terus aku ternyata kaget aja. Nah tadi kamu sempat nari tuh. Nggak tahu. Kamu nyadar nggak kamu nari? Tiba-tiba kamu jadi penari itu di situ. Nggak tahu. Iya, tiba-tiba kamu penari, terus aku kira kayak, oh ini mungkin kamu kemasukan penari atau apa. Nggak tahu, yang aku ingat sebenarnya yang di ruang gelap itu gelap banget, nggak ada cahaya sama sekali. Ki Prana. Ki Prana ini gimana, piye Ki? Tapi rasanya apa, melelahkan dong Kak? Kayak berjuang melawan makhluk astral itu. Masih takut, kayak dikejar pembunuh. Gitu, masih takut. Tapi tadi kamu karena di ruang yang gelap banget. Bener-bener gak ada cahaya setitik pun. Cuma kelihatan muka merahnya, serem gitu deh. Mukanya sama matanya yang nyala. Berdarah-darah gitu. Gede, sosoknya gede, tinggi, kayak genderuwo. Kayak gitu. mau gitu. Kayak mau nyangkam kamu. Ya ampun. Itu untung bukan aku loh, sahabat SS. Kalau aku mungkin udah
Aku udah gak ngerti lagi deh aku bakal kayak gimana. Tapi badan kamu kuat banget loh Kak. Iya. Masih ini. Ini tremor sampai shaking. Tapi pernah nggak kamu kemasukan sampai selama itu? Paling lama berapa lama Kak? Nggak tahu, nggak sadar. Kalau yang kata orang-orang sekeliling kamu? Nggak tahu sih. Lama sih, lumayan lama. Ada sih yang pernah lama. 10 menitan? Lebih kayaknya. 15? Lebih kayaknya. Wow, 20 setengah jam? Wow. Aku masih speechless guys. Karena ini benar-benar secara tiba-tiba. Terus tadi aku tuh lihat Ki Prana tuh kayak gini-gini. Mungkin menyalurkan energi atau bacaan atau apa untuk menyelamatkan kamu tadi. Tapi yang penting kamu denger ya tadi suara-suara. Iya, aku ikutin suaranya. Ikutin suaranya, tau aku loncat aja gitu. Jadi kayak ada jembatan gitu? Nggak tahu, nggak gelap, terus ikutin suaranya, pas udah sampai deket suaranya gitu, aku loncat aja gitu. Oh, aku speechless. Ki Prana, tolong jelaskan ini gimana dari sisi Ki Prana. Tadi Ki Prana tuh ngapain gini? Membacakan apa? Belajar ninjutsu itu tadi. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Ki? Tanya dong. Invite KPL lagi, jelasin dari sisi KPL apa yang terjadi. Kurang guys dia baca. Coba boleh duduk Kak, boleh duduk di atas sofa Kak. Emang kasihan loh. Aduh. Gimana Ki? Ini dari sisi Ki Prana itu tadi Ki Prana ngapain? Jadi tadi tuh saya coba. Nih, kamu dijelasin nih. Coba apa ya? Coba memposisikan dia untuk menelusuri nih tempat ini, gitu loh. Nah dengan catatan apabila sudah ngerasa nggak kuat tapi konteksnya sadar, antara sadar tidak sadar. Makanya saya coba dorong terus cari cahaya putih, maksudnya biar lebih mudah dia kembali lagi ke badannya. Makanya kan tadi nggak sempat ditemuin karena mungkin panik, ya kan. Nah dengan saya lantunkan ayat suci dengan harapan dia mampu mengikuti itu sampai kembali lagi ke tubuhnya. Nah kalau apa yang ditemui itu kan saya nggak tahu, yang tahu jaranya, gitu loh. Saya hanya men-trigger untuk dia mampu melepaskan dan memvisualisasikan apa yang ada di seputaran tempat ini. Tadi katanya ada sosok yang besar ya kayak matanya merah, berdarah-darah, kayak mau nyakar dan menikam Kak Zahra, tapi Kak Zahra berhasil loncat dari kegelapan itu karena dengerin tadi ada suara-suara lantunan ayat Al-Quran. Nah mungkin itu fase dimana Kak Zahra sadar nggak sadar kali ya Ki ya? Betul. Makanya kan tadi beda ya, kalau kamu tadi ditawarinya kalau kamu mau melihat keluarga atau mantan. Nah karena Zahra ini memang ada basic, dia sixth sense, jadi lebih mudah untuk mengarahkan ke sana dengan pengembangan yang akan dia lihat nantinya di situ. Gitu loh. Ya setiap orang pasti punya rasa takut. Apalagi memasuki fase di mana orang lain mungkin kalau cuman denger ya nggak percaya, tapi kalau misalnya sudah melihat ya beda soal di situ. Tapi kalau misalnya kayak tadi aku, mungkin aja bisa nggak ini ya, nggak berhasil ya, karena aku bebel kali. Saya senang semakin orang nggak percaya semakin saya buktikan. Oh gitu. Nah, aku kan bebel tuh kayak, aduh nggak gitu. Mungkin itu akan susah kali ya aku ya. Nggak susah. Nah konteksnya makanya kenapa kamu yang ringan. Kalau Zahra kan memang dia ada basic sixth sense. Jadi tanpa tingkatan itu kan ada yang tingkatan biasa, terus menengah, sama expert. Nah kalau kamu tadinya mau dibuat ke expert karena kamu tidak punya pengalaman di dunia itu, makanya untuk lebih memudahkan fase kamu untuk melihat yang sekiranya menjadi masa iya, nggak mungkin. Nah kamu akan menemukan jawaban di situ nanti. Makanya kenapa kita bilang buktikan lewat telepon, mamamu lagi apa, seperti apa yang kamu lihat nanti, itu sama. Nah kalau Zahra nggak perlu itu, cukup men-trigger dia, mendorong energi aja sambil dibacakan doa, ya dia akan dengan sendirinya
apa ya? Mendapatkan, mencari. Ya dengan sendiri dia akan menguasai itu. Gitu loh. Tanpa kita harus susah-susah. Harus duduk ini begini gitu ya Ki ya. Aku agak bebel kan. Tapi aku ya sebagai Gen Z yang melihat secara langsung tadi Kak Zahra udah mewakili lah bagaimana ternyata makhluk gentayangan itu ada, makhluk astral itu ada. Aku sih sekarang percaya ya Ki ya kalau memang makhluk astral dan gentayangan itu memang benar adanya gitu. Karena ya memang balik lagi sih sebenarnya ya percaya nggak percaya, tapi karena aku udah menyaksikan sendiri tanpa settingan, tanpa gimmick, tanpa ada briefing sebelumnya dan ini benar terjadi, aku benar-benar percaya sih dan ini masuk di akal aku gitu. Tapi ya balik lagi ya ke kalian ya guys, mau percaya apa enggak, karena ini kan kepercayaan masing-masing. Betul. Ya Ki ya gitu. Mau percaya mau enggak dikembalikan lagi ke penonton semua. Betul. Tapi yang pasti tadi nggak gimmick, sumpah orang gue aja ya lari tadi. Gimana mau gimmick? Lari aku Kak, tiba-tiba kamu jadi penari. Wah, KKN di desa penari ini kata gue. Waduh, terus serem banget, tapi beneran serem banget sih. Ya ini gimana Kak? Kadang masuk di akal, yang penting nggak akal-akalan. Betul, yang penting tidak akal-akalan. Betul. Sekali lagi buat teman-teman semua yang punya pengalaman atau cerita mistis lainnya, boleh share ke kita dengan tulis di komentar di bawah ini ya, atau bisa juga dikirimkan ke kontak di bawah ini. Siapa tahu kita bisa sharing di sini, bisa tanya-tanya bagaimana pengalaman mistis kalian supaya nggak misleading information. Jadi kita juga sebagai masyarakat awam itu jadi tahu, oh ternyata kalau ada terjadi sesuatu seperti ini bagaimana penanganannya, bagaimana makhluk astral itu. Jadi kita setidaknya tahulah sedikit tentang informasi-informasi itu. Tapi balik lagi, mau percaya atau tidak percaya. Sebelumnya terima kasih dulu mau buat Kak Zahra yang udah mau berbagi pengalaman mistisnya dengan kita berdua ya Ki ya. Terima kasih juga buat Ki Prana yang akhirnya aku nggak jadi ngelihat mantan aku, takutnya gagal move on ya. Iya, takutnya itu doang aku mah nggak takut apa-apa, cuma takut gagal move on aja. Ya nggak Ki? Betul. Kalau mau lihat yang lainnya itu tayangnya setiap hari apa sih Ki? Setiap hari Selasa jam 9 malam hanya di SS Media. Yes, paranormal, kadang parah, kadang normal. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir.